Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Baru saja langkah kaki baby sampai di depan pintu mansion. Alex dan anak buahnya sudah menghalangi jalannya. Orang kepercayaan kakaknya itu mengatakan mulai hari ini, kemanapun ia pergi harus seizin Boy Alberto. Dan Alex yang akan bertugas mengikuti dirinya. Sial, kenapa aku merasa Kak B sedang membatasi gerakku? Umpat baby dalam hati. Dan mau tidak mau mengurungkan niatnya untuk pergi ke perusahaan Agam. Ia memutuskan menunggu Boy Alberto untuk meminta semua penjelasan dari pria itu. Dan malam harinya, saat kakaknya itu sudah pulang, baby segera menarik Boy ke halaman belakang mansion. Jelaskan padaku, kenapa kakak menyuruh Alex untuk mengikuti kemanapun aku pergi? Dan kenapa jika aku ingin pergi harus izin dulu padamu? Dan pertanyaan yang paling penting yang sejak tadi ingin aku tanyakan adalah, kenapa Kak B berkelahi dengan A? Serentetan pertanyaan itu meluncur dengan sempurna dari bibirnya tanpa titik dan koma. Sudah selesai bicaranya, sahut Boy setelah adiknya itu berhenti berbicara. Baby menganggukkan kepalanya dengan cepat. Sekarang jawab pertanyaan aku, pinta baby. Namun bukannya menjawab pertanyaan adiknya, Boy justru pergi dari tempat tersebut. Dan baby yang tidak terima ditinggalkan begitu saja tanpa sebuah jawaban berlari mengejar Boy Alberto. Kak B, kau belum jawab pertanyaan aku. Protesnya saat berhasil mengejar dan membuat kakaknya itu berhenti melangkahnya. Dengar baby, jawaban dari pertanyaanmu hanya satu, yaitu semua yang kulakukan demi kebaikanmu. Boy kembali melanjutkan langkah kakinya. Tapi kak, baby tidak jadi bersuara saat melihat sorot mata kakaknya yang berubah tajam, bagaikan mata pisau yang siap mengenus jantungnya. Dia tahu betul jika Boy Alberto sudah seperti itu, artinya baby harus diam dan tidak lagi melanjutkan perbincangan tersebut. Dia itu kenapa? Gumam baby dalam hati. Menatap punggung kakaknya yang berjalan menjauh dan menghilang di balik pintu. Sementara itu, Boy yang sudah berada di dalam kamarnya memilih berdiri di atas balkon. Ia menatap langit hitam yang ada di atasnya saat mengingat kejadian kemarin malam, di mana ia melihat langsung Agam mencium bibir adiknya. Ya, di malam pertunangan Agam dan Cindy, Boy melihat sepupunya itu membawa baby ke dalam sebuah ruangan. Dan niatnya yang ingin masuk ke dalam ruangan tersebut langsung dibatalkan. Saat pintu yang baru sedikit dibuka memperlihatkan pemandangan yang tidak pernah ia duga sama sekali. Di dalam sana Agam mencium adiknya. Dan bukan hanya sebuah ciuman biasa, tapi sebuah ciuman yang begitu panas. Boy yang sangat marah hendak menghajar Agam saat itu juga. Namun mengingat saat itu mereka ada tempat umum dan acara yang dihadirinya merupakan acara penting bagi keluarga Mateo. Ia pun memutuskan untuk menutup kembali pintu itu dengan perlahan dan menunggu apa yang terjadi selanjutnya di sudut ruangan yang tidak jauh dari tempat tersebut. Dan kejadian selanjutnya yang ia dengar
adalah Baby yang berteriak tidak terima ditinggal begitu saja oleh Agam, membuat amarah Boy kembali naik hingga memutuskan untuk memberi pelajaran pada Agam saat itu juga. Namun sayangnya, sebelum Boy puas menghajar Agam, istrinya datang menghentikan perkelahian mereka. Dan sebelum Boy pergi dari tempat tersebut, ia meminta berbicara empat mata dengan Agam. Bukan untuk menanyakan apa alasan pria itu melecehkan adiknya, tapi untuk memberikan sebuah peringatan untuk menjauhi Baby dan memecat adiknya itu dari perusahaan Dimitri Group. Kenapa A bisa melakukan hal menjijikan seperti itu pada Baby? Boy menghela nafasnya dengan kasar. Apa yang dilakukan A pada Baby? Tanya Tita yang mendengar gumaman suaminya. Boy menatap ke belakang dan melihat istrinya itu sedang berjalan ke arahnya. Tidak ada, sayang. Boy memeluk Tita dan membawa wanita itu ke atas tempat tidur. B, aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan. Dan ini berkaitan dengan kejadian kemarin malam, bukan? Tebak Tita. Boy hanya diam sembari mengusap perut Tita yang masih datar. B, jawab pertanyaan aku. Karena terus disesak, akhirnya Boy mengatakan semua yang ia pendam sejak kemarin malam tentang apa yang dilihatnya. Kau tahu, Tit, dia adikku. Dan menciumnya seperti... Boy tidak bisa meneruskan perkataannya. Ia benar-benar syok dengan apa yang terjadi. Bayangkan saja pria yang dulu pernah menggendong adiknya ketika lahir dan pria yang selalu menjaga Baby seperti adiknya sendiri, justru mencium gadis itu dengan begitu panas. B, apa kau tahu? Baby itu sangat mencintai A. Apa? Boy yang terkejut sampai membalakan kedua matanya. Dan perbincangan mereka berdua selanjutnya berakhir dengan perdebatan yang begitu sengit, hingga membuat keduanya bertengkar hebat hanya karena perbedaan pendapat tentang hubungan Baby dan Agam. Keesokan harinya, Baby yang masih penasaran dengan apa yang terjadi pada Agam dan kakaknya memutuskan untuk datang ke mansion Matteo. Namun setelah sampai di mansion sepupunya itu, Baby mendapatkan kabar bahwa Agam sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Baby yang tidak kehilangan akal mencoba menghubungi Agam melalui sambungan ponsel. Tapi berkali-kali sambungan ponselnya tidak diangkat oleh pria itu. Karena tidak tahu harus melakukan apa lagi, ia pun memutuskan untuk kembali ke mansion utama dengan harapan setelah Agam pulang dari luar negeri, ia bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Namun harapan kini tinggallah harapan, karena setelah 2 minggu berlalu, tidak ada kabar sama sekali dari pria itu. Di mansion maupun di kantornya, Agam tidak terlihat sama sekali, membuat Baby kebingungan harus mencari pria itu kemana lagi. Dan akhirnya dengan bermodalkan tekad yang membara, Baby memutuskan untuk menunggu mobil Agam keluar mansion Matteo. Pagi-pagi buta ia sudah menunggu di sudut jalan hanya agar bisa menemukan keberadaan Agam. Hari ini aku tidak boleh gagal menemui gumam Baby dengan penuh semangat. Bukan hanya karena rasa rindu yang ia rasakan, tapi ada kabar penting yang ingin ditanyakannya tentang pernikahan Agam dan Cindy yang ternyata dipercepat menjadi minggu ini. Setelah menunggu hingga 4 jam lamanya, Baby tidak melihat tanda-tanda mobil Agam keluar dari mansion Matteo. Tidak ingin putus asa, ia pun melajukan kendaraannya menuju perusahaan Dimitri Group. Selang setengah jam setelah ia sampai di perusahaan tersebut,
Baby melihat mobil milik Agam keluar dari perusahaan tersebut. Tak ingin menunggu lama lagi, Baby melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan tinggi lalu menyalip mobil tersebut. Ada apa ini? Agam yang sedang memegang ponselnya merasa terkejut saat mobil yang ditumpanginya berhenti mendadak. Di depan ada mobil yang nekat menyalip dan berhenti mendadak di depan kita, Tuan. Jawab Pak supir. Agam menengok ke arah depan dan langsung terkejut saat menyadari mobil siapa yang berhenti di depan mobilnya. Dia, dengan penuh amarah, Agam membuka pintu mobilnya saat melihat gadis itu turun dari mobil. Apa yang sedang kau lakukan? Ia menarik kasar lengan Baby dan membawa gadis itu kembali masuk ke dalam mobilnya. Kau tahu? Yang kau lakukan itu berbahaya, sentak Agam setelah mereka berdua berada di dalam mobil Baby. Aku tahu itu berbahaya, tapi aku tidak ada cara lain agar aku bisa bertemu denganmu, ucap Baby dengan tangis yang keluar dari bibirnya. Bukan menangis karena dibentak oleh Agam, tapi ia menangis karena begitu merindukan pria itu yang kini ada di hadapannya. Agam yang melihat Baby menangis refleks memeluk gadis itu. Gadis yang sudah sangat lama tidak ia temui, karena untuk menjaga semuanya agar tetap berjalan sesuai dengan semestinya. Ah, kenapa kau menghindari aku? Kau tahu aku begitu tersiksa karena merindukanmu. Baby memeluk Agam dengan erat dan tidak ingin melepaskannya lagi. Baby, lihat aku. Agam mengurai pelukannya, lalu merangkup wajah cantik itu. Kau tidak boleh merindukanku lagi. Hilangkanlah perasaanmu itu dan lupakan apa yang pernah aku lakukan padamu. Agam mengusap rambut Baby dengan perlahan. Tidak aku tidak bisa menghilangkan rasa cintaku. Kau tahu rasa ini sudah tumbuh sejak aku mengenal apa itu cinta. Bagiku, kau pria pertama dan terakhir yang ada di hidupku. Agam hanya diam mendengar ucapan hati Baby. Ia tidak menyangka sebesar itu perasaan Baby terhadapnya. Apa aku benar-benar tidak punya kesempatan sama sekali untuk bisa memilikimu? Tanya Baby dengan suara seraknya dan sedikit terbata-bata. Agam hanya menjawab dengan gelengan kepalanya. Benar-benar tidak adakah kesempatan untukku? Lagi-lagi Agam menggelengkan kepalanya. Selamanya hubungan kita hanyalah sebatas saudara, sepupu. Tidak akan pernah lebih. Jadi mulai detik ini, berusahalah untuk melupakan semuanya. Karena aku ingin hubungan kita kembali seperti dulu lagi. Sebelum kau menyatakan rasa cintamu padaku. Pinta Agam dari lupuk hatinya, karena menurutnya itu adalah yang terbaik bagi semuanya. Baby semakin menangis dengan kencang mendengar keputusan Agam. Ia berpikir, apakah ini saatnya untuk mundur dan melepaskan pria yang sangat ia cintai itu? Karena rasanya sudah tidak mungkin Baby bertahan dengan keinginannya, sedangkan Agam selalu menolak cintanya. Hari Minggu aku akan menikah dengan Cindy, dan aku harap kau datang di pernikahanku. Agam menggenggam tangan Baby. Tidak aku tidak akan sanggup datang ke pernikahan pria yang sangat aku cintai. Baby semakin menangis dengan kencang saat mendengar langsung kabar pernikahan Agam dan Cindy yang ternyata akan dilaksanakan hari Minggu ini. Agam hanya diam mendengar jawaban Baby, karena ia tidak bisa memaksa gadis itu untuk datang ke acara pernikahannya. Karena tidak ingin berlama-lama dalam situasi yang serba salah, Agam pun memutuskan untuk keluar dari mobil Baby.
karena sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan oleh keduanya. Tunggu Baby menarik tangan Agam. Aku tanya satu kali lagi. Apa benar-benar aku tidak punya kesempatan untuk memilikimu? Apa kau tidak bisa mencintai aku sedikit pun? Agam menghela nafasnya dengan perlahan. Maafkan aku, jawab Agam dengan tatapan mata yang dalam pada gadis di hadapannya. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Baby mengusap air matanya dengan kasar. Agam Mateo, mulai detik ini, aku akan melepaskanmu dan melupakan rasa cintaku. Dek. Entah mengapa, saat mendengar Baby mengatakan melepaskan dan melupakannya, ada perasaan tidak terima di dalam hatinya, hingga membuat Agam ingin sekali membungkam perkataan gadis itu dengan bibirnya. Jadi, selamat atas pernikahanmu. Dengan penuh keberanian, Baby mencium bibir Agam. Itu sengaja ia lakukan hanya sebagai kenang-kenangan terakhir untuknya. Dan di saat Baby ingin melepaskan tautan bibirnya mereka, Agam justru menekan lengkuknya hingga memperdalam ciuman mereka, membuat keduanya hanyut dalam emosi yang dilepaskan ke dalam tautan bibir tersebut. Terima kasih ucap Baby setelah Agam melepaskan ciumannya. Aku akan simpan kenangan ini di dalam hatiku, dan aku berdoa semoga suatu hari nanti aku bisa melupakan rasa cintaku padamu. Baby mencium pipi Agam lalu menyuruh pria itu keluar dari dalam mobilnya. Agam yang saat ini berdiri di jalan hanya bisa diam menatap kepergian mobil Baby. Entah mengapa ada perasaan sedih di dalam hatinya yang menyatakan pertemuan mereka ini menjadi pertemuan yang akan ia sesali. Aku harap kau mengerti dengan keputusanku, gumam Agam dalam hati, membuang jauh-jauh firasat dan perasaan tidak enak yang ada di hatinya. Sementara itu, Baby yang berada di dalam mobilnya kembali menangis dengan sejadi-jadinya. Ia meluapkan semua kesedihannya karena harus melepaskan dan melupakan cinta pertamanya. Baby berhentilah menangis. Kau sudah berusaha mendapatkan cintanya, dan jika gagal itu bukanlah sebuah akhir. Ingat, banyak pria di luar sana yang mencintaimu. Contohnya Sky. Baby mencoba menghibur dirinya sendiri dari luka patah hati yang selama ini tidak akan pernah bisa ia lupakan. Setelah kejadian hari itu, di mana Baby memutuskan untuk melupakan cinta pertamanya, ia mulai menjalankan keputusan tersebut dengan cara tidak lagi bertemu dengan Agam dan menghubungi ponsel pria itu lagi. Baby bahkan tidak keluar dari kamarnya saat Agam datang ke mansion utama, dan Baby dengan besar hati menemani Cindy untuk mencoba gaun pengantin yang akan ia kenakan wanita itu saat menikah dengan Agam nanti. Dan hari-hari berikutnya yang dijalani Baby hanyalah bekerja di perusahaan keluarganya dan juga kuliah. Dan setiap malamnya akan ia isi dengan tangisan saat keinginannya untuk bertemu dan berbicara dengan Agam begitu memuncak di dadanya. Apalagi malam ini adalah malam yang berat baginya, karena besok pagi pria yang sangat ia cintai itu akan menikah dengan wanita lain. Aku tak menyangka akhirnya akan seperti ini. Baby menatap foto Agam yang selalu menghiasi wallpaper ponselnya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh banyak orang, kalau cinta pertama itu pasti selalu gagal. Baby terus menatap foto Agam. Ia teringat saat mengambil foto tersebut dan diusir dari dalam kamar sepupunya itu. Aku merindukanmu Air mata yang sejak tadi tahannya kini kembali mengalir di kedua pipinya.
Di saat hatinya sedang bersedih, Baby mendengar suara pintu kamarnya yang diketuk dari luar. "Boleh aku masuk?" tanya Tita dari balik pintu. "Masuklah, Kak." Baby mengusap air matanya dengan kasar. "Hai, apa aku mengganggumu?" Tita duduk di atas tempat tidur, di mana adik iparnya itu sedang bersandar di headboard. "Tidak," jawab Baby dengan singkat. "Are you okay?" Tita bisa melihat jejak air mata di kedua pipi gadis itu. Baby hanya diam, tidak menjawab pertanyaan kakak iparnya. "Aku tahu, kau pasti sedang bersedih." Tita menggenggam tangan Baby untuk menguatkan gadis itu. "Menangislah, agar hatimu lega." Ia dapat merasakan kesedihan Baby. Kesedihan saat pria yang cintai justru akan menikah dengan wanita lain. "Aku baik-baik saja, Kak. Jadi untuk apa aku menangis?" Baby mengatakan hal tersebut dengan air mata yang kembali jatuh di kedua pipinya. "Aku tidak boleh menangis, Kak. Aku tidak boleh menangis," ucap Baby dengan isak tangis di bibirnya. Melihat Baby yang menangis, Tita langsung memeluk gadis itu dengan erat. "Tidak apa-apa, Baby. Keluarkan semua kesedihanmu." "Aku mencintainya, Kak. Sangat mencintainya. Tapi dia..." Baby tidak bisa meneruskan perkataannya dan memilih untuk menenggelamkan kesedihannya di dalam pelukan Tita. Selama 15 menit Baby menangis, dan Tita dengan setia menemani adik iparnya itu hingga tenang kembali. "Kau sudah merasa lega?" tanya Tita saat melihat Baby sudah tidak menangis lagi. Baby menjawab dengan anggukan kepala. "Dengar, Baby, kau masih muda, sama sepertiku. Jadi lupakanlah Masa depanmu masih panjang, dan kau masih bisa bertemu dengan pria lain yang lebih baik dan lebih tampan dari Jangan sepertiku yang harus terjebak dengan kakakmu yang aneh itu," bisik Tita sembari tertawa. "Kak, kau jangan mengatakan kakak B aneh. Bukankah sesama orang aneh dilarang saling menghina?" balas Baby dengan tersenyum meski dipaksakan. "Sesama orang aneh? Maksudmu aku juga aneh?" tanya Tita tidak terima, yang hanya dijawab anggukan kepala dan tawa Baby. Bukannya marah karena dikatakan aneh oleh adik iparnya, Tita justru ikut tertawa saat melihat Baby sudah kembali ceria. Karena sudah berhari-hari gadis itu lebih banyak diam dan selalu menghindar di saat mereka tengah berkumpul. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.